Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Teman-teman sudah siapkan untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Let's get start. Pada jam pembelajaran bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas mengenai profesionalitas konselor. Nah, apa sih profesionalitas konselor itu? Apa pula kaitannya dengan bimbingan dan konseling? Penasaran kan? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai profesionalitas konselor itu apa, teman-teman semua pasti sudah tahu kan mengenai apa itu bimbingan dan konseling? Ini pembahasan kita minggu lalu loh. Kita review lagi yuk, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling atau BK adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu guru BK atau konselor, kepada individu melalui face-to-face atau tatap muka, guna mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari atau CASE dan mengentaskan kehidupan efektif sehari-hari terganggu atau CAST. Jadi, sederhananya, guru BK itu akan membantu kita dalam mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang kita miliki untuk kelancaran kehidupan kita. Dan membantu memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Bermanfaat sekali kan peran BK? Nah, sudah ingat kan apa itu BK? Yuk, kita lanjut. Nah, dari pengertian BK tadi, diketahui bahwa layanan BK itu dilaksanakan oleh seorang ahli. Ahli di sini artinya tidak sembarangan orang bisa memberikan pelayanan BK ya. Menurut Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 terkait standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yang dapat memberikan layanan adalah minimal lulusan S1 BK, dan untuk profesi konselor minimal lulusan S1 BK ditambah lulusan program profesi konselor atau disingkat PPK. Bu, mana? Kok dari tadi kita belum mulai-mulai membahas profesionalitas konselornya? Tenang, yuk kita bahas sekarang. Tugas guru dalam kelas untuk memberikan teman-teman materi pembelajaran kan? Nah, guru di sini adalah seorang ahli. Ada guru matematika. Beliau memang ahli kan dalam hitung-hitungan dan rumus-rumus. Ada juga guru kesenian yang paham betul mengenai berbagai kesenian dan kebudayaan yang ada. Nah, guru di sini adalah sebuah profesi yang dimana di dalam pelaksanaannya terikat dengan aturan-aturan dan norma-norma yang terkait dengan profesinya. Nah, begitu juga halnya bimbingan dan konseling ini. Juga harus dilaksanakan oleh seorang ahli, yaitu seseorang yang paham betul mengenai tugas, peran, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Seorang yang ahli dalam BK disebut konselor. Konselor juga termasuk profesi. Jadi, dalam pelaksanaannya, konselor pun juga terikat dengan aturan-aturan dan norma-norma ya. Bentuk profesionalitas konselor sebenarnya adalah sosok utuh konselor yang juga tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut.
memahami peserta didik secara mendalam, memahami landasan teori dan teknik dalam bimbingan konseling, menyelenggarakan bimbingan konseling komprehensif, dan mengembangkan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Karena konselor sebuah profesi, maka untuk melaksanakannya diperlukan kemampuan yang profesional. Konselor sebagai profesi yang profesional juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan profesi konselor setara dengan guru, psikolog, dan profesional lain ya. Nah, sampai di sini sudah terbayang kan mengenai apa yang akan kita bahas kali ini? Jangan pusing dulu ya. Yuk lanjut. Keprofesionalan konselor harus ditujukan dengan memenuhi standar kompetensi baik pedagogik atau akademis, kepribadian, profesional, dan sosialnya. Konselor sebagai profesi dituntut harus mempunyai persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan yang cukup luas, baik dari teori maupun praktiknya. Artinya, konselor paham betul ya mengenai bagaimana peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Dan juga paham betul bagaimana teknik-teknik dalam pelayanan konseling. Jadi, jangan takut dan ragu lagi ya untuk datang ke ruang BK. Dijamin konselor paham dan mengerti betul kok apa dan bagaimana cara memahami dan membantu teman-teman semua. Kedua, dewasa secara psikologis dan kestabilan psikis, terutama dalam segi emosinya. Artinya, jelas ya, konselor adalah pribadi yang sudah dewasa, yang stabil emosi dan psikisnya, dan siap untuk membantu mengembangkan case dan mengentaskan case teman-teman semua. Konselor bukan lagi seorang remaja yang masih labil dan sedang dalam pencarian jati diri lagi ya. Bisa dibayangkan kalau konselor masih seperti itu? Contohnya, teman-teman datang ke ruang BK berharap dibantu mengenai case dan case-nya, namun karena konselornya masih labil, jadi malah konselornya deh yang jadi curhat. Nah, tidak akan ada kejadian seperti itu ya. Yang ketiga, sehat jasmani dan psikis. Artinya, sehat badan dan sehat jiwanya. Contoh, konselor mau membantu teman-teman semua mengembangkan case dan mengentaskan case. Tetapi dari konselornya sendiri tidak sehat jasmani, seperti meriang, demam, atau jiwanya terganggu, misal mengalami gangguan kejiwaan atau mental tidak stabil. Bisa dibayangkan kan bagaimana bisa membantu orang, ternyata dirinya sendiri yang harus dibantu terlebih dahulu. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bercerita mengenai persoalannya, yuk langsung cerita ke ruang BK. Dijamin ya, konselor siap jasmani dan rohani dalam membantu teman-teman
menghadapi berbagai persoalan dari teman-teman semuanya. Yang keempat, mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. Artinya, konselor dalam membantu persoalan teman-teman tidak semata-mata hanya seadanya saja ya. Tetapi, konselor secara tulus dan penuh dedikasi serta selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam membantu persoalan teman-teman semua. Yang kelima, mempunyai inisiatif yang baik. Artinya, konselor memiliki upaya-upaya yang akan dilakukan atas persoalan yang sedang kamu hadapi loh. Jadi, buat teman-teman yang bingung harus melakukan apa, harus bagaimana dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, ingat, konselor selalu punya upaya-upaya agar teman-teman semua bisa melewati persoalan yang sedang dihadapi. Yang keenam, supel, ramah, sopan santun dalam segala perbuatannya sehingga dapat memberi bantuan guna kepentingan peserta didiknya. Nah, ini yang tidak kalah penting. Bagaimana konselor harus bisa membuat kita merasa nyaman untuk bercerita dan terbuka terkait persoalan yang kita hadapi. Jadi, buat yang masih ragu datang ke BK karena takut dimarahin lah terkait persoalan teman-teman yang cukup rumit, atau takut dimarahin lah karena persoalan teman-teman yang ternyata cukup privasi. Tidak ya, konselor tidak akan seperti itu. Yang ketujuh, mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Artinya, konselor terikat pada segala etik legal, aturan yang ada terkait profesinya. Konselor memiliki integritas, patuh pada apa-apa saja yang memang sudah mengikat keprofesiannya ya. Jadi, bagi teman-teman yang masih takut-takut untuk meminta bantuan konselor dalam mengatasi persoalannya, takut tidak menjaga rahasia terkait persoalan yang dihadapi teman-teman, dan lain sebagainya. Tenang ya, konselor sudah terikat kok dengan prinsip dan kode etik keprofesiannya. Jadi, dijamin persoalan kamu aman ya, dan terjaga privasinya. Nah, ketika seorang konselor telah mampu melakukan ketujuh hal di atas, maka konselor tersebut berhasil menjadi konselor yang profesional. Keprofesionalan konselor telah diakui dan dipayungi oleh hukum. Maka, konselor seharusnya memiliki semangat untuk melaksanakan bimbingan konseling yang baik, yang sesuai dengan landasan yang telah ditetapkan oleh APKIN sebagai organisasi profesi konselor. Kita lanjut yuk pembahasannya. Selain hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, kira-kira apalagi ya yang menjadi bukti utama bimbingan dan konseling itu dikatakan sebagai profesi? Yuk kita bahas. Nah, sejak tahun 2005, APKIN telah memikirkan beberapa penanda utama atau bisa dibilang sebagai bukti bahwasannya bimbingan dan konseling itu sebagai sebuah profesi.
Nah, apa sih APKIN itu, Bu? APKIN adalah singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jadi, APKIN itu adalah organisasi keprofesian bimbingan konseling yang ada di Indonesia, yang beranggotakan guru BK dan konselor, di mana sebagai sebuah organisasi keprofesian, APKIN memiliki ketetapannya sendiri dalam menjalankan keprofesiannya. Seperti yang kita bahas sekarang ya, ada 3, yaitu yang pertama ada kode etik, lalu yang kedua itu ada kompetensi, dan yang ketiga ada sertifikat dan akreditasi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada kode etik. Kode etik suatu profesi adalah wujud dari pengaturan diri profesi. Kode etik merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk melindungi profesi dari campur tangan pihak luar yang tidak relevan, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan mencegah para praktisi dari perilaku malpraktik. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Selanjutnya, yang kedua ada kompetensi. Konselor atau guru bimbingan dan konseling haruslah memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini diuji melalui pendidikan formal atau ujian khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional. Pada penyelenggaraan bimbingan dan konseling, haruslah menempuh kompetensi akademik, minimalnya pendidikan S1 bimbingan dan konseling untuk menjadi seorang guru BK, dan minimalnya S1 serta dilanjut dengan program profesi konselor atau PPK untuk menjadi seorang konselor. Sebagai penyiapan penguasaan kompetensi profesional yakni pendidikan profesi konselor dan atau pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. My heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Konselor itu adalah seorang pendidik, merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6. Karena itu, konselor harus berkompeten sebagai pendidik. Konselor adalah seorang profesional, karena itu layanan bimbingan dan konseling harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional yaitu kode etik. Dalam buku Roschidan yang ditulis tahun 2004, di situ dituliskan si Roschidan ini menyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai pendidik, konselor berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik yang kinerjanya mengejawantahkan ranah pendidikan dan ranah psikologi atau psikoedukasi dengan perangkat pengetahuan dan keterampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi secara optimal. Yang ketiga ada sertifikasi dan akreditasi. Predikat konselor disandang oleh individu tertentu yang didasarkan atas sertifikasi yang dimiliki yang ditempuh melalui pendidikan profesi konselor atau PPK. Hal ini termuat dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Pada lampiran butir 4 menyebutkan
Lulusan pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah lulus dianugerahi gelar konselor. Sertifikasi diberikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dalam program yang disiapkan secara khusus untuk itu. Program studi yang ada di LPTK adalah program yang terakreditasi dan berwenang menyiapkan tenaga konselor profesional. Sertifikasi juga diberikan kepada lembaga penyelenggara pendidikan konselor didasarkan pada hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT sebagai sebuah kelayakan bagi lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan bimbingan dan konseling. Bersama-sama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Keterlibatan organisasi profesi dalam melakukan akreditasi dipandang penting karena organisasi profesi bersama LPTK merupakan institusi yang menetapkan kompetensi nasional yang harus dicapai melalui program pendidikan konselor atau guru bimbingan dan konseling di LPTK. Dengan sertifikasi dan akreditasi ini, pekerjaan bimbingan dan konseling akan menjadi profesional karena hanya dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang sudah tersertifikasi. Nah, dari pembahasan terkait penanda bahwa BK adalah sebuah profesi yang tadi sudah dijelaskan, diharapkan bagi teman-teman semua yang masih ragu seperti, aduh saya nggak percaya deh menceritakan permasalahan yang saya hadapi ke konselor, takut tidak terjamin kerahasiaannya, atau seperti, saya ragu meminta bantuan konselor terkait permasalahan saya. Apa iya konselor dapat membantu masalah saya? Karena teman-teman sudah tahu kan bahwasannya untuk menjadi seorang konselor diperlukan kompetensi dan sertifikasi akademik serta akreditasi pada lembaga yang menyelenggarakan kependidikan bimbingan dan konseling ini, serta adanya kode etik yang mengatur tindakan konselor ya. Jadi tidak akan terjadi malpraktik atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalaupun terjadi, dari konselornya sendiri pasti akan ditindak dengan tegas. Dan bagi klien tetap mendapat perlindungan dan tidak akan terabaikan begitu saja ya. Selanjutnya ada pengembangan profesional. Pengembangan jejaring yang menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi pertama ada konsultasi, lalu yang kedua ada menyelenggarakan program kerjasama, yang ketiga ada berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan, dan yang keempat ada melakukan penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu ada konsultasi. Dalam konteks bimbingan dan konseling mempunyai dua makna. Yang pertama itu sebagai layanan bantuan kepada siswa melalui individu lain yang telah berkewenangan. Posisi aktivitas ini ada pada layanan peminatan dan perencanaan individual serta pada layanan responsif. Makna kedua yaitu sebagai bagian dari dukungan sistem dalam proses pengembangan profesionalitas konselor atau guru bimbingan dan konseling. Pada posisi kedua ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang secara tidak langsung
memfasilitasi mengembangkan kemandirian peserta didik atau konseli. Contohnya seperti teman-teman datang mengunjungi ruang BK atau konselor guna berkonsultasi, meminta saran dan pendapat terkait permasalahan yang teman-teman sedang alami. Adapun tujuan konsultasi pada dukungan sistem ini ialah untuk yang pertama ada meningkatkan dan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kedua, ada meningkatkan komunikasi melalui penyampaian informasi yang diperlukan oleh orang-orang yang kompeten. Lalu yang ketiga, ada mendudukan peran dan fungsi dari semua pihak dalam meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, ada meningkatkan layanan ahli untuk kepentingan pengembangan peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Dan yang terakhir, ada menciptakan sebuah lingkungan yang memadukan seluruh komponen pendidikan yang bisa membentuk sebuah lingkungan yang tepat bagi pencapaian perkembangan optimal peserta didik. Setelah konsultasi, yang selanjutnya yang kedua, yaitu menyelenggarakan program kerjasama, di mana guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan memperhatikan efisiensi pelaksanaan layanan dan keefektifan pencapaian tujuan. Kerjasama internal misalnya guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan pimpinan sekolah untuk mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Adapun kerjasama eksternal, kerjasama yang bisa dibangun dengan individu atau lembaga yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Misalnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK atau pihak sekolah mendatangkan seorang ahli seperti dokter pada materi layanan tentang kesehatan pribadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan. Dalam batas-batas kewenangan dan fungsi bimbingan dan konseling, konselor melaksanakan tugas-tugas tambahan yang berorientasi pada layanan kepada peserta didik atau konseli. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan. Salah satu kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah melaksanakan penelitian, terutama untuk mengembangkan praktis bimbingan dan konseling yang lebih tepat bagi peserta didik. Dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah, konselor diharapkan selalu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang ada dengan jalan melakukan sebuah penelitian. Misalnya terkait pandemi COVID-19 saat ini, serta siswa-siswi yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Konselor harus peka dengan keadaan dan harus melakukan pengembangan terkait apa saja dan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dapat secara efektif dilakukan pada situasi seperti ini. Dengan cara melakukan sebuah penelitian dan pengembangan terkait bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana pembahasan kita kali ini? Sangat menarik kan? Semoga pada pembahasan kita kali ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua ya. Khususnya bagi teman-teman semua yang masih takut-takut, masih ragu, masih malu-malu untuk menceritakan persoalannya dan meminta bantuan ke konselor. Setelah ini kalian harus berani ya, kan sudah dijamin dengan adanya keprofesionalitasan profesi konselor. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Selalu semangat dan berbahagia teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.